underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, kalau kita melihat tayangan televisi, banyak sekali para koruptor yang sudah ditangkap. Dan ini sepertinya menjadi korupsi berjamaah. Tidak pernah ada habisnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Oke, itu korupsi di Indonesia ini sepertinya memang nggak pernah berhenti ya. Mulai dulu sampai sekarang ini banyak sekali korupsi ya. Ketangkep tangan OTT itu banyak sekali juga ya. Dan pejabat-pejabat itu wah terus terang ya bikin malu ya. Tapi kan ya kita tidak boleh nganu kan. Seperti peribahasa itu, buruk muka cermin dibelah. Wah, itu nggak bisa ya. Tapi memang kita harus mawas diri ya. Kita lihat sekeliling kita ini korupsi itu memang sudah terjadi dari tingkat bawah sampai tingkat atas ya. Belum yang nggak ketahuan ya kan. Ini yang ketahuan. Ini coba kita kasih contoh ya. Korupsi tingkat kecil itu kayak apa sih? Ya kita lihat aja ya. Kalau ada tukang parkir itu ya, itu kadang-kadang parkir tidak pakai karcis ya. Parkir misalnya 3.000, 5.000, dibayar 2.000 tidak pakai karcis, uangnya masuk kantong ya. Itu juga korupsi kecil-kecilan. Nonton bioskop tidak usah pakai tiket. Kalau tiketnya 35.000, penjaganya dikasih 15.000 saja. Mas, ini nggak usah pakai tiket, masuk bleng ya. Nah, itu semua adalah korupsi tingkat kecil ya, yang kasat mata ya. Itulah sebabnya sering supaya tidak terjadi korupsi itu kalau ada parkir, lahan parkir itu diborongkan. Dah pokoknya kamu store sekian ya. Karena kalau pakai jujur-jujuran begitu, ononya yang punya lahan parkir nggak untung, yang untung malah karyawan tukang parkirnya. Juga misalnya di tempat kasir itu ya. Sering tak kita lihat di restoran-restoran atau di supermarket itu ada tulisannya di kasirnya. Kalau tidak pakai nota berarti gratis. Nah, itu kan juga begitu kan. Ada orang yang bayar tidak dikasih nota, uangnya masuk kantong ya, sehingga yang dirugikan pengusahanya. Nah, itu kan salah satu gejala juga yang namanya korupsi kecil-kecilan. Contoh korupsi dalam bentuk lain itu apalagi Om Bob? Ya kalau di birokrat ya izin-izin itu ya. Izin-izin itu di samping dijadikan regulasi agar supaya peraturannya jalannya bagus, tapi banyak juga yang menganggap bahwa izin-izin itu adalah alat untuk tarik duit. Karena apa? Waktu minta izin dipersulit. Ya, kalau sudah dipersulit pengusaha kan susah, atau orang yang berkepentingan butuh surat-surat itu. Waduh kok lama sekali. Terus ada yang nawarin, bagaimana perlu dibantu Pan biar lebih cepat. Nah pasti orang mau. Nah ini seperti itu juga kan. Jadi alat birokrasi untuk penerbitan izin-izin itu dianggap sebagai alat untuk menghasilkan duit, alias korupsi. Kalau begitu pencegahannya bagaimana Om Bob? Agar supaya tidak terjadi korupsi berjemaah seperti ini, tidak seperti lampu Aladin ya, digosok terus besok selesai urusannya ya. Wah ini karena korupsi ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, ya obatnya itu juga enggak sederhana. Harus dimulai dari anak-anak sekolah, dari lingkungan keluarga kita sendiri itu sudah harus mulai dididik, jangan sampai ada kebudayaan korupsi. Jadi misalnya anak-anak mau minta uang, mau beli buku, ya harganya berapa? Misalnya harganya 30.000, ya dikasih 50.000, nanti kembalinya 20.000. Jangan terus kembalinya tidak dikembalikan. Nah itu kan juga melatih dia anak-anak itu untuk korupsi ya. Beli 30 sisanya dipek. Ya itu nggak boleh. Ya jadi harus diminta mana sisanya tadi. Ya terus kalau misalnya kembalinya 20.000, ya betul-betul dihitung itu 20.000 atau bukan. Ya kalau cuma 15.000 harus ditanyakan 5.000-nya mana. Ya supaya ini tahu bahwa kalau kejujuran itu penting ya. Kalau itu dibiarkan ya besok anak itu akan jadi koruptor ya, umumnya begitu ya. Nah terus juga di sekolahan guru-guru juga harus seperti itu, melayani anak-anak itu tanpa pamrih. Jangan cuman kalau ada sesuatunya, ada maunya terus nilainya nggak dikasih bagus ya, agar supaya muridnya itu kalau datang sekolahan bawa sesuatu, apakah
pisang goreng, apakah ada oleh-oleh baju kaos orang tuanya pulang dari luar negeri. Nah, kalau yang seperti itu nilainya terus bagus. Nah, ini juga mendidik anak-anak untuk menjadi korupsi. Itu nggak boleh seperti itu kan. Kalau itu bisa dimulai dan juga pengawasan dari atasan itu ketat, tidak boleh diem-diem itu ada sesuatu yang digelap-gelapkan, itu diketatin, ya saya kira korupsi berangsur-angsur akan menjadi bagus. Tadi yang saya katakan itu hanya sebagian contoh kecil ya. Kalau saya disuruh memberitahu bagaimana cara pencegahan korupsi ini besok, ya kita ngomong 2 hari nggak selesai. Ya, jadi salah satu dimulai dari yang kecil itu dulu ya. Nanti kapan-kapan kita cari waktu lagi bicara yang lebih serius seperti itu ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om